Oke, kita mulai aja ya. Bisa dilihat slide-nya semuanya? Bisa, Pak. Oke. Nah, Bisa, Pak. ini untuk yang kelas 10, bukan kelas Bapak, ikut aja dulu ya. Nggak tahu ini materinya akan ngulang atau gimana, tapi ngikut aja dulu. Nah, untuk kelas Bapak, kita bahasannya tentang sistem pengolahan makanan dari bahan nabati. Nah, kemarin, minggu kemarin Bu Nita bahasannya tentang apa? Ayo, yang ingat. Yang ingat. Nggak ada yang ingat? Tentang pengawetan, Pak, kalau nggak salah kemarin. Tentang pengawetan juga kan ya? Tapi bahan tentang apa? Bahan apa? Nabati atau hewani? Nabati dan hewani, Pak. Nabati dan hewani ya. Oke, nah untuk di kelas Bapak, kita fokusannya ke bahan nabati. Ini adalah sistem pengolahannya nih. Nah, dalam sini kompetensi dasarnya kita bahas di poin 3.3 dulu, yaitu menganalisis sistem pengolahan makanan awetan dari bahan pangan nabati dan pengemasan berdasarkan daya dukung yang dimiliki oleh daerah setempat kita. Daerah setempat kita di sini berarti entah itu lingkupnya sekitar Kalimantan Tengah. Itu ya daerah kita. Nah, deskripsi singkat materi kita nih. Oke, bentar. Nah, sejak manusia dapat berbudidaya, tanaman dan hewan hasil produksi panen menjadi berlimpah. Namun bahan-bahan tersebut ada yang cepat busuk. Makanan yang disimpan dapat menjadi rusak, misalnya karena ada oksidasi atau benturan. Nah, yang benturan itu kayak gimana sih? Misalnya, kayak misalnya buah-buahan ya. Kalian kan kalau dibentur-bentur kan otomatis nantinya busuk, akan lebih cepat busuk. Adanya oksidasi juga. Nah, untuk menangani di sini, manusia melakukan pengawetan pangan, sehingga bahan makanan dapat dikonsumsi kapan saja dan di mana saja, tetapi dengan batas kadaluarsa. Walaupun kita melakukan pengawetan, tetap ada masa kadaluarsanya, karena barang yang kita awetkan itu pasti untuk lama-kelamaan pasti juga akan busuk atau rusak. Nah, selain itu, pengawetan makanan juga dapat membuat bahan-bahan yang tidak dikehendaki seperti racun alami dan sebagainya dinetralkan atau disingkirkan dari bahan makanan. Ini kayak gimana prosesnya? Karena dalam proses pengawetan makanan, kita menggunakan berbagai macam teknik dan metode. Salah satunya misalnya dikalengkan sehingga tidak tercampur dengan apa ada yang di udara di luar gitu. Pengawetan makanan adalah cara yang digunakan untuk membuat makanan memiliki daya simpan yang lama dan mempertahankan sifat-sifat fisik dan kimia makanan. Nah, juga harus memperhatikan jenis bahan makanan yang diawetkan, keadaan bahan makanan, cara pengawetan, dan daya tarik produk dalam pengawetan makanan. Nah, di sini harus memperhatikan jenis bahan makanan yang diawetkan, keadaan bahan makanannya gimana. Nah, di sini maksudnya kita tidak semua makanan bisa kita awetkan, walaupun bisa mungkin ya nggak nyampe berapa bulan. Nah, keadaannya juga diperhatikan. Jangan nanti misalnya ada makanan nih, oh mau busuk nih. Waduh, untuk mempertahankan itu supaya nggak busuk dengan cepat, kita awetkan aja nih. Bagaimanapun caranya, misalnya dengan berbagai teknik, sekiranya untuk makanan itu bisa dimakan dalam waktu yang lama. Itu nggak bisa ya. Kita harus perhatikan keadaannya juga. Misalnya bahan harus fresh gitu. Nah, teknologi pengawetan makanan yang dikembangkan dalam skala industri masa kini berbasis pada cara-cara tradisional yang dikembangkan untuk memperpanjang masa konsumsi bahan makanan gitu. Nah, ini nih selanjutnya adalah jenis dan karakteristik bahan dan alat pengolahan makanan awetan dari bahan nabati. Nah, di sini nih pengertian produk makanan awetan. Produk makanan awetan adalah produk makanan dan minuman yang sudah mengalami proses pengolahan sehingga mempunyai keawetan yang lebih tinggi. Sama seperti di awal tadi ya, karena tujuannya adalah untuk memperpanjang masa simpan dari produk itu dengan cara diawetkan. Nah, proses pengolahan dan pengemasan yang baik juga dapat mengawetkan produk makanan dan minuman. Nah, selain pengolahannya yang baik, kalau pengemasannya tidak baik, otomatis akan berdampak juga terhadap makanan tersebut. Percuma kalian mengawetkan makanan, tapi nanti bungkusannya pakai bungkusan plastik, kan nggak bisa. Kayak gitu. Nah, pengawetan makanan bertujuan untuk meningkatkan daya tahan baik keadaan fisik maupun unsur kimia di dalamnya sehingga bertahan lebih lama. Nah, di situ. Nah, jenis-jenis makanan awetan nih.
Kemarin kan dibahas oleh Munita, ada hewani, ada nabati. Perbedaan utamanya apa antara hewani dan nabati? Mic-nya boleh dibuka? Nih, dari sini nih. Mic-nya boleh dibuka. Silakan ngomong. Halo. Jangan tidur nih semuanya nih. Ya, Pak. Bentar, ya. Jawab. Jenis Apa nih perbedaan jenisnya? Hewani dan nabati. Boleh dibaca slide-nya. Tumbuhan nabati adalah Apa, bahan Pak? pangan dari berbagai jenis tumbuhan. Sedangkan hewani itu bahan pangan yang dari hewan. Yang dari hewan. Entah dia hewan air atau hewan darat ya. Nah, hewan darat berarti berupa daging-dagingan, dan hewan yang di air juga daging tapi berbentuk lauk ya semuanya. Nah, sementara itu kelompok hewan dapat terdiri dari kelompok ternak besar. Untuk hewan nih ya, ada sapi, kerbau, kambing, dan kelompok ternak kecil, ayam, bebek, burung, angsa. Contoh makanan awetan dari bahan hewani adalah ikan asin, yang paling simpel ya, ikan asin. Nah, ini yang paling sering kalian ketemui, misalnya nih dari ayam nih, pengolahan makanan awetannya biasanya dibikin apa? Dari bahan ayam. Ayo, yang bahan ayam. Ayo, coba. Jenis-jenis makanan awetan yang diproduksi dari bahan ayam, daging ayam. Apa ayo? Mic-nya aktif nggak apa-apa kok. Gak usah di-mute juga nggak apa-apa. Nugget ayam, Pak. Nah, nugget ayam. Apalagi? Selain nugget, ada lagi tuh satunya. Telur asin, Pak. Itu dari telur ya? Oh ya benar, telur ayam. Telur ayam atau telur bebek? Bisa dua-duanya. Bisa dong. Emang pernah makan telur asin dari telur ayam? Papa sih nggak pernah ya. Nah, kalau misalnya nih, kalau yang dari sapi, kerbau, atau kambing, daging-dagingan, bentuknya apa jadinya? Pengolahannya. Dendeng, Pak. Dendeng untuk daging sapi, benar. Kornet. Kornet, ya. Apalagi? Link absennya udah ada belum? Oh ada nih. Ini link absennya ada ya. Oke, nah kalau untuk nabati, kan ini berupa buah-buahan nih. Nah, contoh makanan awetannya adalah snack selai buah, keripik, maupun sayur, manisan, buah acar, dan lain-lain. Bentuknya lebih ke arah cemilan ya kalau untuk nabati. Atau enggak biasanya dibuat seperti jus buah, yang seperti dalam kotak-kotakan itu. Banyak sih ya, itu. Nah, special case nih, makanan awetan dari bahan nabati, karena ini kita bahasannya tentang prakarya ini, kita fokuskan terhadap nabatinya aja, karena dalam makanan awetan nabati, baik makanan atau minuman yang diproduksi di suatu daerah merupakan identitas daerah tersebut dan menjadi pembeda dengan daerah lainnya. Nah, berbagai makanan awetan dari bahan nabati di berbagai daerah di Indonesia menjadi ciri khas daerah tersebut. Nah, di dalam sini, dalam pengolahan bahan nabati bisa dikenalkan namanya wirausahanya karena tiap daerah mempunyai kekayaan nabatinya yang berbeda-beda. Nah, kalau hewaninya kayak gimana? Kalau hewani, hampir rata-rata masih bisa ditemui di daerah lain. Misalnya kayak dendeng. Dendeng kan nggak bisa cuma di Jawa aja, di Kalimantan juga bisa bikin dong, kayak gitu. Nah, kalau misalnya untuk daerah kita, yang bisa membedakan daerah kita dengan daerah lain, ada tertentu kan, nggak bisa disamain dengan tempat lainnya. Misalnya, kayak apa ya? Yang paling simpel deh, pengolahan makanan untuk bisa membuatnya menjadi lebih lama. Misalnya dari tepung olahan tepung yang biasa kalian temui di Bandung, misalnya di Jogja,
misalnya namanya bakpia. Bakpia itu kan proses pengolahan makanan dari tepung dengan dicampur dengan selai yang ada di Jogja. Kalian bisa temuin itu enggak di tempat lain? Enggak kan? Karena namanya aja sudah namanya bakpia Jogja. Karena itu merupakan hasil pengolahan pangan mereka di daerah Jogja. Nah, untuk Kalimantan sendiri, apa? Itu akan jadi tugas kalian di akhir pertemuan ini. Nanti Bapak kasih linknya, soalnya juga ada apa di situ. Soalnya ada di slide ini, jadi yang nggak ikut Zoom ini, nggak bakalan ketemu soalnya di mana-mana. Nah, perbedaan karakteristik bahan nabati dan hewani ini. Yang hewani umumnya mudah rusak. Yang pertama, daya awetnya rendah. Kenapa lebih mudah rusak? Karena proses pembusukan daging itu lebih cepat daripada proses pembusukan buah. Protein lebih cepat diuraikan daripada buah-buahan. Karena itulah hewani itu lebih cepat rusak. Nah, yang kedua, umumnya bersifat lunak, tidak tahan tekanan dan hantaman. Bersifat lunak kayak gimana? Ya, daging kan bentuknya nggak keras ya, masih lunak. Nah, kalau ditekan sedikit atau dikasih hantaman sedikit, bisa gepeng ataupun gimana. Jadi bisa lebih cepat rusak. Nah, setiap bahan sangat spesifik dan sangat sulit digeneralisasi. Nah, yang terakhir, umumnya merupakan sumber protein dan lemak. Nah, di hewani lebih banyak proteinnya dan lemaknya. Karena dalam kehidupan kita juga perlu protein, lemak, dan vitamin. Vitaminnya bisa ditemui di bahan nabati dengan yang memiliki daya awet yang lebih tinggi. Karena apa? Karena proses pembusukan buah itu sangat lama. Kalian simpan di kulkas, walaupun nggak dibekukan, buah bersih lebih tahan lama daripada kalian menyimpan daging. Nah, cenderung tahan terhadap tekanan dan tidak gampang rusak. Tidak tahan tekanan dan tidak gampang rusak. Gimana nih membuktikannya? Kalian nggak usah capek-capek ngebuktiin ini kayak gimana. Kalian lihat aja proses mereka mengirim buah-buahan. Misalnya nih yang banyak jualan buah kita di sini kan di sekitaran Jalan Pramuka tuh. Kalau kalian sering lewat situ, pasti sering sih ya karena soalnya di sini. Nah, kalian lihat mereka nyimpan itu cuma di box-box aja. Nanti juga waktu ngeluarinnya dilempar-lempar juga dan buahnya masih nggak apa-apa gitu. Nah, memiliki sifat bahan spesifik namun masih dapat dicari sifat umumnya. Nah, kemudian selain sumber protein dan lemak, bahan nabati juga berperan sebagai sumber karbohidrat, mineral, dan vitamin. Nah, dalam bahan nabati juga ada namanya sumber protein dan lemak. Ada protein dan lemak. Nah, di sini hewani cuma mempunyai sumber protein dan lemak. Nah, protein dan lemak pada bahan nabati biasanya ditemui di bahan apa? Di apa misalnya? Sayuran apa? Ada yang tahu? Ayo. Protein dan lemak, bahan nabati juga berperan sebagai karbohidrat, mineral, dan vitamin. Protein dan lemak nih, ditemuinya di mana? Di bahan nabati biasanya. Ayo. Yang jawab Kacang-kacangan. kacang-kacangan. Ya, apalagi? Ada lagi selain kacang-kacangan? Alpukat, Pak. Alpukat mempunyai protein dan lemak. Nah, apalagi? Ada lagi? Dari mana tahunya tuh ada lemaknya alpukat? Ayo, yang jawab alpukat tadi, dari mana tahu alpukat ada lemak dan protein? Nggak tahu. Banyak Hah? orang bilang banyak lemaknya. Iya, kalian dari tekstur rasanya juga kalian bisa ngerasain bahwa alpukat itu memiliki lemak. Rasanya agak creamy gitu kan, gitu. Nah, apalagi? Nah, dalam proses nabati kan ada yang namanya protein dan lemak. Protein dan lemak itu ditemui di kacang-kacangan. Nah, proses pengolahannya itu biasanya dijadikan apa? Selain dimakan biasa, bisa dibikin tempe ya, atau bikin tahu, gitu. Nah, sampai situ dulu ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita lanjut ke pengolahan makanannya nih. Bentar, kita pause dulu.
Bapak mau kopikan tugasnya nih. Tapi masih belum selesai juga. Tapi nanti bisa kalian cek dulu. Oh. Oke, kita lanjut slide-nya dulu ya. Nah, nih alat pengolahan makanan awetannya nih. Yang pertama ada namanya kitchen utensils atau peralatan dapur. Dan yang kedua ada namanya kitchen equipment atau perlengkapan dapur. Sama-sama nih, satunya kitchen, dua-duanya di kitchen nih. Karena proses pengolahan itu berlakunya di dapur. Yang bedanya yang satunya peralatan, satunya perlengkapan. Apa yang membedakan antara peralatan dan perlengkapan ini adalah besar kecilnya. Nah, perlengkapan dapur ini biasanya adalah peralatan besar yang ruangan tersebut sebagai dapur untuk mengolah makanan, seperti oven, kompor, dan sebagainya. Misalnya kulkas. Nah, itu juga perlengkapan dapur. Nah, peralatan dapurnya ini yang kecil-kecilnya, misalnya kayak panci, pisau, dan sebagainya. Sendok, talenan, banyak. Pokoknya yang kecil-kecil itu masuknya ke kitchen utensils atau peralatan dapur. Sedangkan yang besar-besarnya, mau itu sebesar apapun, itu masuknya ke kitchen equipment atau perlengkapan dapur. Nah, nih, soalnya kalian mau tulis dulu atau kayak gimana? Nih, type tugas nih. Setelah mempelajari materi pada kegiatan pembelajaran ini, maka kau lakukanlah hal berikut. Dalam special case sebelumnya nih, disebutkan bahwa makanan awetan dari bahan nabati, baik makanan atau minuman yang diproduksi di suatu daerah, merupakan identitas daerah tersebut dan menjadi pembeda dengan daerah lainnya. Itu bahasannya di sini. Nah, tugas kalian adalah carilah dan sebutkan makanan awetan nabati yang menjadi ciri khas Kalimantan Tengah. Makanan awetan nabati ya, bukan hewani. Bapak enggak, karena nabati ini apa? Otomatis yang berhubungan dengan tumbuhan. Bapak nggak mau nanti terusan jawabannya ada namanya wadi patin. Nah, itu nggak bisa ya. Jadi harus nabati. Nabati ini entah dia berbentuknya sayuran atau gimana, yang penting dia nabati. Bapak pernah makan satu tuh untuk yang nabati. Tapi biarkan kalian cari dulu deh. Ya. Nah, mau ditulis dulu soalnya? Tercatat dulu atau di screenshot dulu, silahkan. Bilang kalau udah ya. Gimana? Udah? Sudah? Ini kita agak ngebut materinya. Sudah? Jawabnya nanti ada di kolom chat ya. Bagaimana? Sudah? Sudah, Pak. Oke, sip. Nah, udah ya. Berarti kita lanjut. Nah, yang kedua, tentang pengolahan makanan awetan dari bahan nabati. Kita berfokusnya ke nabati saja, bukan ke hewani. Nah, yang pertama, teknik pengolahan atau pengawetan makanan dari bahan nabati. Nah, yang pengawetan secara fisik. Yang pertama nih, pengolahan atau pengawetan makanan dari bahan nabati. Yang pertama adalah pengawetan secara fisiknya. Fisiknya aja yang kita awetkan. Nah, yang dilakukan dengan cara pengeringan, yang pertama adalah teknik pengeringan merupakan proses untuk mengeluarkan atau menguapkan sebagian besar air yang dikandung melalui penggunaan energi panas. Penggunaan energi panasnya ini terserah, mau dia dibuat atau secara alamiah. Yang alamiah bisa dijemur, mau dijemur bisa, itu yang alamiah. Nah, kalau untuk yang proses
dibikin, bisa kalian pakai oven atau pakai pengering juga bisa. Nah, yang kedua, melalui pengawetan suhu rendah. Nah, teknik pendinginan adalah penyimpanan bahan di pangan di atas suhu pembekuan, sedangkan pengawetan dengan pembekuan adalah penyimpanan bahan pangan dalam keadaan beku. Nah, pengawetan suhu rendah ini dibagi menjadi dua, kan? Berarti yang pertama adalah teknik pendinginan, dan yang satunya adalah teknik pembekuan. Perbedaan mendasar antara pendinginan dan pembekuan adalah bahwa pendinginan cuma di atas suhu pembekuan. Nggak sampai, ibaratnya kalau kalian itu, kalau kulkas, biasanya ada bagian freezer dan ada bagian yang bukan freezernya. Nah, untuk pendinginan ditaruhnya di bagian yang bukan freezer. Nah, untuk melakukan proses pembekuannya ditetapkan di freezer sampai membeku. Perbedaannya misalnya nih, kalau daging, misalnya kalau kalian melakukan proses pendinginan aja, dia nggak akan mengeras. Bentuknya masih sama, lunak. Tetapi ketika kalian melakukan pembekuan, dia akan membeku dan keras. Bisa dipukul di mana aja, mau di meja atau di mana, pasti bisa dipukul ya, karena bentuknya menjadi keras. Nah, yang selanjutnya adalah dalam pengawetan secara fisik ada namanya pengemasan. Cara pengemasan merupakan proses yang berfungsi untuk pengawetan makanan untuk mencegah kerusakan mekanis serta mengatasi perubahan kadar air. Nah, pengemasan ini biasanya adalah proses terakhir. Karena apa? Ini adalah perlindungan terakhir dalam proses pengawetan sebuah bahan pangan. Karena sebagaimanapun kalian memprosesnya, kalau pengemasannya enggak baik, nanti akan berdampak juga terhadap bahan pangan tersebut. Nah, yang terakhir adalah pembuatan tepung. Nah, pembuatan tepung ini biasanya cuma berlaku di biji-bijian. Entah dia biji gandum atau apa, jadi tepung, sehingga lebih memudahkan dalam pengemasan dan penyimpanan dalam waktu lama. Biasanya dikeringkan dulu baru dibuat ke tepung. Nah, oke, next. Nah, pengawetan secara biokimia. Yang selanjutnya adalah, tadi kan secara fisik nih, fisiknya aja. Nah, sekarang adalah biokimia, dengan menambahkan bahan lain atau bahan kimia lain sebagai pengawet pada makanan tersebut. Caranya gimana? Adalah dengan cara pengasinan, pemanisan, dan penambahan bahan pengawet lain. Pengasinan ini melibatkan namanya garam. Garam senyawa kimianya apa? Garam biasa disebut dengan NaCl2. Nah, itu adalah bahan kimia lain. Prosesnya adalah pengawetan secara biokimia, misalnya jadi ikan asin, wadi patin tadi, dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian ada namanya pemanisan. Pemanisan adalah mengawetkan makanan dengan cara menambahkan larutan gula pada bahan makanan. Pemanisan biasanya dilakukan pada proses pembuatan bahan pangan nabati dalam bentuk buah-buahan ya. Misalnya jadi manisan atau apa. Nah, biasanya malah makanan kalengan juga melalui proses pemanisan. Pernah makan longan kaleng? Nah, pernah? Ada yang tahu? Yang makan makanan kaleng? Pernah? Halo? Pernah, Pak. Pernah. Ada airnya kan ya? Ada, Pak. Ada. Pernah minum? Pernah diminum? Halo? Mana orangnya nih tadi? Nah, udah deh. Nah, pemanisan dalam bentuk kalengan itu adalah salah satu caranya ya. Nah, itu melalui proses yang panjang, kemudian dimasukkan dalam kaleng. Yang sering kalian temui sehari-hari biasanya adalah yang di pinggir-pinggir jalan tuh. Misalnya manisan nanas, manisan kedondong. Nah, itu proses pengawetan secara biokimia. Nah, yang terakhir adalah penambahan bahan pengawet lain. Nah, pengawet yang lain ini nih yang biasanya yang sering dipakai. Misalnya ada enzim paparin, enzim bromelin, asam sitrat, dan bahan lainnya. Misalnya kayak formalin atau apapun itu bisa. Tapi harus dengan takaran yang layak ya. Jadi jangan berlebihan, jangan juga terlalu sedikit.
Karena kalau terlalu sedikit, nanti pengawetannya tidak maksimal. Nanti kalau kebanyakan, akan berpengaruh ke kesehatan juga. Nah, yang kedua, pengolahan makanan awetan dari bahan nabati. Nah, di sini nih, ini materi terakhir nih. Berarti kita ada 3 soal. Ya kan, ada 3 soal. Nah, yang terakhir nih, cara pengolahan makanan awetan dari bahan nabati pada umumnya cukup sederhana dengan menggunakan metode maupun alat yang dapat dikatakan sederhana pula. Bahan nabati yang digunakan sebagai bahan baku dalam pembuatan makanan awetan diharapkan adalah bahan baku lokal yang mudah dijumpai. Nah, karena yang soal tadi pertama apa tentang apa sih? Mana tadi? Nah, yang pertama soal kita adalah carilah dan sebutkan makanan awetan nabati yang menjadi ciri khas Kalimantan Tengah. Untuk soal kedua dan ketiga, soalnya yang pertama itu apa? Jenis bahan nabati apa yang saja yang jumlahnya melimpah di daerah kalian? Kalian cari apa aja sih bahan nabati yang melimpah di daerah kita ini? Misalnya pucuk jawau, melimpah atau enggak? Kalau melimpah boleh dimasukkan. Nah, yang kedua, bagaimana? Yang kedua ini adalah bagaimananya nih? Dapatkah bahan nabati tersebut dijadikan bahan baku sebagai bahan untuk pengolahan makanan awetan? Bisa enggak? Misalnya yang tadi pertama, misalnya pucuk jawau, bisa enggak dibikin jadi makanan untuk pengolahan makanan awetan? Dibikinnya gimana? Apa sih yang dibikin dari itu? Gitu. Nah, untuk soal yang 2 dan 3, ada yang mau ditanyain enggak? Enggak ada, Karena yang Pak. 2 nggak ada ditanya, berarti bisa dong ya? Kalau nggak ada yang ditanya, bisa berarti? Gimana? Udah. Udah. Nah, di situ kan ada ditulis soal dan jawabannya. Yang ditulis adalah misalnya ini, yang soal nomor 2, jenis bahan nabati apa sajakah yang jumlahnya melimpah di daerah kalian. Kalian tulis soalnya, baru di bawahnya tulis jawabannya, di enter. Bisa kan ya? Bisa, Pak. Bisa. Nah, Pak. ada yang mau ditanyain? Apa? Tadi Lun sudah menjawab, Pak, tapi yang nomor 1-nya aja, 2 dengan 3-nya belum. 2 dan 3-nya belum. Sama. Ya udah nanti Bapak buka dulu berarti. Oke. Ini Bapak tunggu sampai hari ini. Hari ini nggak dikerjain, besok udah nggak bisa dikerjain lagi ya? Misalkan yang sudah terlanjur, Pak, yang mengisi nomor 1 aja. Nanti Bapak buka lagi Google Form-nya. Nanti bisa dikerjakan lagi. Oh, ini. Siap, Pak. Oke, sip. Ada yang mau ditanyain? Kalau nggak ada, kita ngebut lagi minggu depan. Ini ada? Bagaimana? Atau ada yang mau ditanyain? Misalnya ada batasan-batasan. Kumpulnya hari ini dong. Tadi aja udah ada yang ngerjain nomor 1 kan, udah selesai. Cepet banget tuh. Iya, Pak. Cuman nomor 2 sama nomor 2-nya belum. Ya, nomor 2-nya kan belum. Nah, maksudnya yang nomor 1 aja cepet kan ngerjainnya, apalagi nomor 2 dan nomor 3-nya. Ntar kita buka dulu deh berarti anunya tadi. Ini. Oke, itu soalnya udah dibuka lagi. Kalau mau ngerjain bisa. Oh ya, makasih, Pak. Oke, sip. Nah, oke, kita balik ke slide. Nah, berarti hari ini ya, ini berarti ada berapa orang? 33 orang. Kelas Bapak berapa orang? Ada kelas 10.34 enggak? Oh, ada nih 10.4. Yang 10.4 berarti tugasnya dari Bu Nita ya? Kalau ada. Kalau nggak ada, ya nggak apa-apa. Yang jelas, untuk kelas Bapak, kelas 10, 1, 2, 5, dan 6, soalnya ada di chat.
Ini yakin nggak mau nulis soal dulu? Atau ntar ada yang lupa? Udah Pak di SS. Oh, di SS. Soal nomor 3, Pak. Bentar. Ini slide ini nanti Bapak kasih terakhir ya. Kalau udah soalnya udah dikerjain semua, baru Bapak kasih. Soalnya untuk meminimalisir yang nggak ikut Zoom untuk mengerjakan soal. Bapak ini buat kelas Pianja atau semua kelas? Untuk kelas Bapak, tapi kelas Bunita ada tugas loh, ditinggalin. Nah, kelas Bunita, tanya ke Bunita ya. Oke. Tapi kalau mau ngerjain, nggak apa-apa kerjain, nanti Bapak kasih ke Bunita hasilnya gimana. Soalnya nanti Bapak ngoreksi juga kan pasti. Oke, Pak. Kasih. Oke. Udah, ini soal nomor 2 dan 3. Kalau sudah, kita cukup sekian untuk hari ini. Kita lanjut minggu depan masih kan? Pautri? Minggu depan masih kan ya? Atau kita offline sudah? Belum tahu. Nah, untuk minggu depan nanti dikabarin lagi gimana. Semoga kita bisa offline biar lebih gampang proses penyampaiannya daripada online kayak gini. Oke, kalau udah dan ini soal-soalnya udah dicatat, Bapak tunggu jawabannya semua di situ. Kalau udah, Bapak tutup. Sekian untuk hari ini. Terima kasih semuanya yang hadir untuk 31 orang. Dan kalau misalnya online lagi ke depannya, kasih tahu teman-temannya untuk hadir ya. Oke, kalau gitu cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat